Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang apa itu line follower robot yang sudah disediakan dalam bentuk PPT. Mungkin sebelum kita mulai, saya akan membacakan pantun terlebih dahulu, yaitu adalah berjalan-jalan ke pantai voli sambil berjalan melihat burung menari. Tanpa perlu menunggu berlama lagi, mari kita mulai presentasi ini. Pertama ada saya sendiri, Aulia Zikri, yang bernim 4242 30 10 81, dan kawan saya. Cindy Veronica dengan NIM 4242301080. Dan boleh dimulai pada bagian pertama yang mungkin akan dibacakan oleh Cindy. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita akan mulai dengan definisi dari mobil mobil robot line follower. Itu merupakan suatu jenis robot beroda yang memiliki sensor untuk mendeteksi suatu garis dengan pola tertentu dan bergerak mengikuti garis dan pola tersebut. Dengan prinsip dasar, yaitu sensor yang digunakan akan membaca garis trek berwarna hitam atau putih dan akan dilanjutkan pada otak untuk memproses data dalam berupa platform Arduino yang akan membuat keputusan menurut data yang diterima sensor. Apakah robot harus bergerak ke kiri atau ke kanan? Lalu robot bergerak menggunakan dua buah motor kiri dan kanan. Cara kerja line follower robot. Cara kerja line follower robot didasarkan pada prinsip penggunaan sensor optik atau sensor lainnya untuk mendeteksi jalur atau garis yang harus diikuti, lalu mengambil tindakan untuk mengikuti garis tersebut. Berikut dengan langkah umum cara kerja line follower robot. Pertama, pemasangan sensor menggunakan sensor optik seperti sensor infrared atau sensor reflektansi yang dipasang di bagian bawah robot. Ini biasanya ditempatkan secara simetris di sekitar pusat robot agar bisa mendeteksi garis di bawahnya. Kedua, inisialisasi robot akan dihidupkan dan program kontrolnya dimulai. Pada tahap ini, robot mungkin melakukan kalibrasi sensor untuk mengukur perbedaan antara jalur yang harus diikuti dan latar belakang. Kemudian sensor membaca, sama perjalanan, robot terus membaca data dari sensor-sensornya, dan sensor akan mendeteksi perbedaan intensitas cahaya atau karakteristik lainnya antara jalur dan latar belakang. Selanjutnya komponen yang digunakan. Yang pertama itu ada driver motor. Ini merupakan modul driver motor DC untuk mengontrol kecepatan. Dan ini sering digunakan dan sering dihubungkan juga ke microcontroller Arduino. Selanjutnya ada kabel jumper. Ini merupakan kabel penghubung dan mempunyai pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya kegunaan kabel jumper ini sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Selanjutnya kepada baterai, itu merupakan sumber energi bagi robot seperti kita pada manusia, otak membutuhkan nutrisi dan badan membutuhkan karbohidrat atau vitamin. Nah, untuk robot kita membutuhkan listrik atau sumber berupa baterai. Nah, pada proyek ini membutuhkan kurang lebih 3,3 sampai 5 volt atau setidaknya menggunakan 4 sampai 5 buah baterai rechargeable dengan per buahnya bertegangan 1,2 volt. Selanjutnya ada sensor optik yang digunakan untuk mengubah sinar cahaya menjadi sinar elektronik dengan membantu mengukur intensitas pantulan cahaya yang datang dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dibaca melalui alat pengukur yang terintegrasi berdasarkan jenis sensor. Sensor dapat berupa sensor infrared berbasis cahaya atau sensor berbasis kontak fisik. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Aulia Zikri. Baik, terima kasih Cindy untuk penjelasan sebelumnya ya. Berikut ini adalah base atau yang biasa kita sebut chassis, rangka utama pada robot. Nah, biasanya ini menjadi bagian pada robot untuk meletakkan semua komponen yang dibutuhkan biasanya pada sebuah chassis pada dipasangkannya berbagai macam frame dengan jumlah yang lebih banyak. Dapat dilihat dari gambar ini ya, di situ ada lubang-lubang, itu namanya untuk lubang pada spacer.
Jadi kita menggunakan spacer ini untuk menghubungkan semua komponennya. Nah, spacer yang kami gunakan ini ada spacer yang 2 cm, 0,5 sama 1 cm. Nah, untuk 1 cm tersebut itu biasanya kami untuk mengaitkan komponen-komponen yang udah disebutkan tadi ya. Nah, untuk 2 cm itu kami gunakan untuk membangun chassis tambahan pada atas robot supaya kami dapat meletakkan komponen secara rapi. Nah, untuk ukuran lubangnya sendiri itu 3 mm. Oke, boleh lanjut Cindy. Nah, ini mungkin tadi belum disebutkan ya, untuk baterainya sendiri kami kan menggunakan 4 sampai 5 buah nih. Tapi pada akhirnya kami memutuskan untuk hanya menggunakan 2 baterai dikarenakan baterai yang kami miliki sendiri itu 3,7 volt. Nah, pada gambar di sini kan ini menggunakan 4 baterai nih ya. Baterai holder atau biasa disebut dudukan baterai merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk menyimpan baterai yang nantinya akan disambungkan ke motor driver. Nah, jadi tempat baterai ini nanti dihubungkan ke motor drivernya nih, karena kita akan mengatur motor DC atau rodanya. Oke, boleh selanjutnya. Di sini ada Arduino Uno. Arduino Uno adalah sebuah board microcontroller yang didasarkan pada Atmega 328. Arduino Uno mempunyai 14 pin digital, input atau output. 6 diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM. Yang kami gunakan untuk output PWM itu 9 sama 10 ya. Oke. Sedangkan 6 input analog, sebuah insulator kristal 16 MHz, sebuah koneksi USB, sebuah power jack, sebuah USB header, dan sebuah tombol reset. Arduino Uno memuat semua yang dibutuhkan untuk menunjang microcontroller. Mudah menghubungkannya ke sebuah komputer dengan sebuah kabel USB atau supply-nya dengan sebuah adaptor AC ke DC untuk menggunakan baterai untuk memulainya. Boleh, Cindy dilanjutkan lagi? Nah, ini nih yang sudah saya bilang sebelumnya ya. Kan kita menggunakan IC L2 atau biasa motor driver yang tadi sudah saya sebutkan itu disambungkan ke roda karena itu yang mengatur kecepatan rodanya dan memasukkan supply volt ke roda tersebut. Motor DC adalah loser listrik yang digunakan arus arah DC untuk menghasilkan gaya mekanik. Jenis yang paling umum bergantung pada gaya magnet yang dihasilkan oleh arus dalam kumparan. Hampir semua jenis motor DC mempunyai mekanisme internal, baik elektromagnetis maupun elektronik, untuk mengubah arah arus pada bagian motor secara berskala. Boleh lanjut lagi? Ini ada skematik sama layout yang telah kami buat. Nah, untuk penjelasannya di sini ada sekitar 6 fotodioda dan LED. Nah, tapi kami hanya menjadikannya 4 inputan. Jadi kami gabungkan inputan yang kedua dengan yang ketiga dan inputan yang keempat digabungkan dengan yang kelima. Nah, yang berbeda hanya 1 dan 6. Jadi totalnya ada 4. Dengan masing-masing di satu input itu ada satu dioda, satu LED resistor yang berukuran 470 dan 10K. Oke, boleh lanjut. Ini ada layout yang telah kami buat di Eagle sesuai dengan yang sudah saya bilang lagi tadi ya. Masih sama. Lanjut aja. Ini ada desain mekanikal yang telah kami buat dengan AutoCAD ya. Ukuran untuk chassis utama sendiri itu 16 kali 17 dan ukuran untuk atapnya tersendiri yang dapat kalian lihat dalam kotak di atas itu ya. Itu ukurannya sekitar 5 kali 6. Dan untuk itu sayap hanya sebagai hiasan untuk estetika saja. Untuk ukuran T itu sebagai holder untuk motor yang telah roda yang telah kita lihat tadi ya. Itu rodanya jadi di holder dimasukkan baut. Nah, itu sebagai holder ya. Oke, boleh lanjut lagi. Nah, ini ada desain perangkat lunak ya atau codingan yang telah kami gunakan. Mungkin di sini cuma ada fotonya saja, tapi kami menggunakan codingan tersebut dengan fungsi high and low, di mana kalau cahaya yang masuk itu low sekitar mungkin 40 sampai 60 yang kami deteksi, dia akan menjadi warna putih. Dan kalau dia masuk ke 400-an lebih, dia akan mendeteksi warna hitam. Itu merupakan inputan cahaya yang masuk dari pantulan fotodioda dan LED-nya. Boleh lanjut lagi. Ini hasil jadinya, ini total semuanya seperti yang udah saya bilang tadi, bisa kita lihat di depan itu yang berwarna putih ada sensor yang telah saya bilang tadi, dan atasnya itu ada baterai holder ya. Nah, itu fungsi atap untuk menaruh baterai holdernya, supaya kita nggak terlalu ribet ya. Jadi di bawah itu ada chassis utama, serta ada Arduino-nya mungkin ketutupan jadi nggak nampak, di situ ada motor driver, rodanya di samping-samping,
dan ada chassis yang sebagai hiasan atau sebagai ekornya di situ. Boleh lanjut? Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin jika ada kesalahan kami mohon maaf. Apakah ada tambahan mungkin dari Cindy? Tidak ada, sudah cukup. Baik, mungkin segitu saja yang kami dapat sampaikan ya. Eh, Segini saja video presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Dah, Oke, udah belum? Oke. stop aja recordnya. Ah, stop.